daring ya, menggunakan Google Meet dalam kegiatan perkuliahan di STAI Al-Aulia. Mudah-mudahan teman-teman kita yang lain bisa masuk ya di room ini agar tidak ketinggalan ya materi pelajarannya. Mata kuliah media dan teknologi pembelajaran untuk malam hari ini akan Bapak sampaikan ya melalui tayangan slide berikut. Mohon izin menampilkan materinya dulu. Apakah ini sudah terlihat di para mahasiswa semua? Sudah, Pak. Sudah, ya? Belum, Pak, belum. Oh, udah, Pak, udah. Nge-lag, Pak. Udah, ya. Nanti ada 2 materi ya, 2 slide PPT yang akan kita bahas ya, diskusikan materi media dan teknologi pembelajaran ya. Untuk sesi pertama, judul kita adalah pemanfaatan media dalam pembelajaran. Mata pelajaran ini ya, atau mata kuliah ini dengan judul pemanfaatan media dalam pembelajaran ini penting agar nanti para mahasiswa setelah menjadi guru bisa memanfaatkan media dalam proses pembelajaran atau dikenal dengan proses belajar mengajar agar siswanya terlayani dengan baik. Media pembelajaran dan PBM ya. PBM itu proses belajar mengajar. Ya, kalau media ya, media itu medium sama saja. Medium itu jamaknya ya. Jamaknya media adalah perantara ya, pengantar dari pengirim ke penerima pesan ya. Kalau kita lihat kerucut pengalaman Dell dan Ide Brunner ya, itu mengatakan bahwa kalau belajar dengan menggunakan simbolik ini di atas ya kan, kemudian ikonik gitu ya. Simbolik itu ada simbol verbal, simbol visual, tape recorder ya. Ada film statis. Nah, ini semakin mengerucut ke atas. Ini berarti kekuatan atau mutu daripada pembelajaran itu hanya kecil, sedikit ya, sedikit sekali. Tapi kalau misalnya belajar itu dengan N aktif, misalnya ini, pengalaman buatan, pengalaman dramatik, demonstrasi, karya wisata, pertunjukan ya. Nah, ini yang paling bawah sekali, itu namanya pengalaman buatan. Berarti praktikum ya, langsung mengadakan praktek gitu ya. Nah, seperti itu, maka pembelajaran akan lebih efektif ya, tercapai tujuannya. Jadi artinya dengan melakukan itu lebih besar manfaatnya. Dengan melakukan, maka para siswa itu lebih banyak ya, lebih banyak akan mendapatkan ilmu yang kita berikan. Bapak sambil meng-admit ya kalau ada yang masuk. Tapi belum ada ya. Oke, nanti sambil berjalan Bapak admit ya. Oke, kita lanjutkan ke slide nomor 4. Nah, ini ada kesalahan dalam komunikasi ya. Kesalahan komunikasi dapat terjadi karena, nah, ini nanti kalau kalian menjadi guru, maka ada kesalahan-kesalahan komunikasi harus dihindari. 1, guru sebagai komunikator itu kurang mampu dalam cara penyampaian pesan. Guru sebagai komunikator kurang mampu ya dalam cara penyampaian pesan. Nah, ini kita hindari. Kalian nanti menjadi guru harus mampu sebagai komunikator yang baik. Bisa berkomunikasi, menyampaikan pesan dengan baik, dengan bahasa yang baik, sopan, santun ya, yang baik, yang menyenangkan dan bisa dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan daya tangkap para siswa sebagai komunikan. Nah,
kita harus paham bahwa siswa-siswa yang kita ajar itu nanti berbeda-beda kemampuannya. Semua harus kita layani dengan baik, tanpa membeda-bedakan asalnya dari mana, ya kan, kemampuannya seperti apa, ya. Semua harus kita layani. Oleh karena itu, maka komunikasi kita harus benar diterima oleh para siswa. Kemudian jumlah siswa yang besar, nah ini permasalahan di Indonesia, ya. Sangat besar. Terkadang di kelas itu sampai 40, ya. Dan bahkan kadang lebih, ya. Nah, gimana caranya itu? Sehingga diperlukan ini media pembelajaran, ya, seperti ini. Oh ya, Bapak ingin konfirmasi dulu ya, apakah suara Bapak sudah terdengar dengan jelas ya? Halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Jelas, Pak. Oke, ya. Oke, kita lanjutkan nomor 5, ini slide kelima. Fungsi media pembelajaran. Nah, seperti Jelas Pak, suaranya jelas Pak. ya, yang pernah Bapak sampaikan bahwa media pembelajaran itu sangat bermanfaat sekali buat di kelas pembelajaran ya. Jadi yang pertama, media pembelajaran itu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistik. Verbalistik itu hanya bicara gitu kan, hanya ngomong gitu ya. Nah, itu bisa dihindari ya. Kemarin kan waktu di kelas sudah membuat beberapa media ya. Ada yang media gambar, ada yang media apa namanya? Dari karton itu ya. Nah, dan semuanya itu yang sudah ditampilkan kemarin. Nah, itu bisa memperjelas pesan. Jadi ada barangnya, siswa bisa melihat ya. Daripada hanya diucapkan dengan kata-kata, itu namanya verbalistik ya. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Ya, ini Bapak sambil mengadmit ya. Bagi yang terlambat. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Nah, dengan dihadirkannya media, maka bisa mengatasi kan ruangan, misalnya apa? Masa kita ingin menunjukkan Ka'bah yang ada di Mekah yang besar, kan nggak mungkin ya. Ya ruangnya seperti apa, waktunya kan nggak mungkin kita harus belajar ke Mekah sana. Buatlah miniatur. Menunjukkan Monas misalnya ya, Tugu Monas. Nah itu gimana kita harus hadir ke sana kan jauh sekali ya. Bisa kita buatkan miniaturnya. Atau ngajar IPS dengan menggunakan peta atau globe. Globe itu tiruan dunia ya. Kita bisa menunjukkan itu kepada siswa. Apalagi misalnya bagian-bagian organ manusia, pelajaran biologi nih, menunjukkan hati, ginjal, usus, ya kan, bagian-bagian nih, peredaran darah, jantung. Nah, itu menggunakan yang namanya torso nanti ya, atau menggunakan kerangka manusia gitu ya, yang dibuat. Nah, itu namanya semuanya media ya. Jadi bisa mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Berikutnya menimbulkan gairah belajar. Nah, ini harapan kita dengan adanya media pembelajaran, maka para siswa itu menjadi gairah belajarnya, termotivasi, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar, lebih senang gitu ya, seperti itu. Yang keempat, memungkinkan anak belajarnya mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan. Ada visual, ada auditory, ada kinestetiknya. Yang kemampuan visual berarti melihat, oh ginjal tuh ini, jantung tuh ini gitu ya. Nah, sehingga dia bisa lebih memahami materi itu. Baik, kita admit lagi yang masuk, ya silakan bergabung ya, mengikuti pelajaran berikutnya. Auditory ya, misalnya kita putarkan lagu-lagu yang disukai oleh siswa itu, maka dia akan lebih mengena sesuai dengan bakatnya. Kinestetik berarti dia
Yang kinestetik itu yang gaya belajarnya praktek, gaya belajarnya berlari, bergerak ya. Jadi kita kasih bola dia. Kalau olahraga ya, kita kasih raket, kita kasih bola pingpong. Nah, dia akan lebih mengena daripada hanya teori-teori ya. Seperti itu. Kemudian memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, akhirnya menimbulkan persepsi yang sama ya. Diberikan PowerPoint misalnya ya, jadi akan sama. Oke, silahkan lagi bergabung. Ya, silahkan bergabung. Ikutin materi berikutnya ya. Oke. Kita lihat lagi, kalau tadi adalah tentang perannya ya, peran media, sekarang kita lihat kontribusinya ya. Tadi kan fungsi ya, sekarang kontribusinya. Untuk apa media pembelajaran itu? Nah, ternyata media pembelajaran itu berkontribusi sangat penting dalam pembelajaran. Pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar ya. Jadi kan kalau seperti Bapak ini kan sekarang menggunakan PPT ya. Nah, saya terstandar. Nanti kalau ngajar kapanpun, dimanapun, dengan mahasiswa yang di mana itu akan sama gitu ya. Tidak berubah-berubah karena ada yang dijadikan acuan. Pembelajaran dapat lebih menarik, jelas ya. Pembelajaran lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek, ya jelas ya waktunya ya, dan seperti sekarang tidak harus siang hari, bisa malam ya, bisa kapan saja kita belajar seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan ya, jelas ya. Kalau hanya bicara, hanya ceramah gitu kan, tidak berkualitas. Ada media itu berkualitas ya, lebih bagus. Keenam, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun. Seperti saat ini, kalian di rumah, Bapak juga di rumah ya, tidak bertemu, tetapi bisa menerima materi pembelajaran. Ya, silahkan bergabung lagi. Ya, silahkan bergabung. Yang ketujuh, tentunya sikap positif dari siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan ya. Ini penting. Siswa itu harus memiliki sikap positif terhadap kita ya. Ya, silakan bergabung lagi. Oke, silakan. Sikap positif itu penting ya. Nanti kalau siswanya sudah nggak senang sama kita sebagai guru nih, kamu ngajar di kelas, siswanya sudah nggak senang dengan penampilan kamu yang acak-acakan, misalnya guru kok seperti itu, ya kan? Udah nggak senang itu. Terus mungkin bahasa kamu yang kasar atau tidak dimengerti, tidak disukai, ya sikap kamu ya. Terus ilmunya juga nggak ngerti, ngajarnya apa. Nah, itu namanya sikapnya negatif. Maka siswa nggak akan senang. Ya. Oke, ya silahkan bergabung lagi. Silahkan bergabung semuanya. Jadi penting ya, sikap positif. Jadi siswa itu sudah senang dulu terhadap gurunya. Kalau udah senang, maka akan membangun sinergitas ya, atau kerjasama antara siswa dengan guru. Yang kedelapan, peran guru berubah ke arah yang lebih positif, lebih profesional ya. Bukan ngajar itu pakai kapur aja atau pakai whiteboard ya, tapi ada media-media lain yang digunakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, slide nomor 7. Ya, ini menurut Anderson ya, ini udah lama nih, tahun 1976 ya. Ini kalau kita lihat ya, kelompok media, ada audio, ya kan. Ini media instruksionalnya, ya kan. Ini bagian-bagiannya. Kalau audio itu ada pita audio, ada piringan audio, ada radio rekaman, ya. Ada media cetak, ya. Banyak ya, buku teks, buku pegangan, buku tugas, ya. Ada audio cetak, ya, dilengkapi dengan kaset, ya. Ada juga yang seperti ini. Ada proyek visual, ya. Proyek visual diam, ada proyek visual diam dengan audio, ada suaranya, ada visual gerak, ya, ada gerak film suara, ya, seperti ini.
Jadi berbagai macam media pembelajaran yang bisa diberikan kepada siswa. Nah, kita lihat lagi yang slide ke-8, ini jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat peraga. Ini misalnya yang suka ngajar matematika, ada bangun datar, ada luas daerah, datar ya, volume, bangun ruang gitu ya. Media pembelajaran berupa media display. Ini yang disampaikan adalah carta grafik ya, grafik gambar ya, ada poster gitu ya. Media pembelajaran berupa, nah ini yang OHT ya, overhead transparansi. Ini yang dulu kita dulu pernah mengenal namanya OHT ya, yang berupa transparansi. Sekarang diganti dengan infocus ya. Media pembelajaran berupa komputer. Nah ini ya, jelas ya, komputer atau laptop yang kita pakai itu sebagai alat bantu ya, dan juga sebagai multimedia ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan atau gimana? Supaya nggak ngantuk ya. Masih menyimak ya, jangan tidur. Menyimak, mau pakai headset boleh, mau sambil tiduran ya nggak apa-apa, tapi jangan tidur beneran ya. Jadi maksudnya mengerti materinya. Iya, Pak. Nah, sambil di mana Aman, juga. Pak, aman, Pak. Ya, sambil di mana, sambil dengerin. Ya kan, ini kan ilmu buat kalian, buat nanti ngajar ya, ternyata begini. Insya Allah berkah. Sambil nonton, Pak. Ya nggak apa-apa, nonton apa? Film? Nonton apa, Pak? Oh, nonton. Oh, ditonton ya, dengerin. Nah. Oke, Bapaknya kemudian pengen ditonton dulu, ini bagus banget soalnya. apanya? Oh, media grafis ya. Media grafis itu adalah media ditulis, jadi Pelajarannya gambar. bagus. Ya, ada carta, poster, OHT. Ya, nah ini ada prinsip nih, 4 prinsip media grafis, media gambar ya. Ya harusnya memang harus sederhana ya, simplicity, unity, kesatuan, emphasis, penekanan, terus balance ya, seimbang. Ini kalau misalnya berupa gambar-gambar ya. Gitu. Jadi nanti memang bisa kalian menggambar kalau yang bakat gambar, kalau tidak bisa juga dari internet dicari-cari gambar-gambar itu. Jadi memang sebagai guru itu kalau mau ngajar, besok ngajar tuh, malam-malam atau sebelumnya menyiapkan ya, apa-apa yang akan diajarkan, gambar-gambar apa nih, ngajar IPS, siapkan peta, siapkan denah-denah ya, misalnya ngajar apa rumah atau rumah adat istiadat gitu ya. Nah harus tahu dulu kebudayaan Maluku, kebudayaan Minangkabau gitu ya, seperti itu ya. Begitu juga dengan ngajar mata pelajaran yang lain ya. Jadi guru itu memang harus belajar terus, bukan hanya apa bekerja, tapi harus belajar dan terus belajar ya. Apalagi sekarang dengan program guru penggerak, ya, sekolah penggerak, ya, dengan kurikulum merdeka, ke depan itu persaingan luar biasa. Kualitas kompetensi itu sangat menjadi apa ya? Menjadi tumpuan yang akan menjadi seleksi nanti masuk kalian untuk bekerja dimanapun, di jenjang sekolah manapun. Oke, kita lanjutkan slide yang ke-10 yang tadi ya, ini prinsip. Nah ini lihat nih, kalau 4 prinsip media grafis tadi kan ada 4 ya, dari 4 itu pertama adalah sederhana atau simplicity. Isinya singkat saja, mudah dibaca, hanya menggunakan kata-kata kunci, memakai huruf biasa. Nah seperti ini. Terus ada kesatuan namanya unity ya. Jadi isinya merupakan satu pengertian yang utuh, yang tidak terpisah-pisah, digunakan tanda panah, garis warna gitu kan. Misalnya membuat apa tuh? Membuat kalau biologi dari sel menjadi jaringan, jaringan organ, sistem organ gitu kan, itu ya. Jadi dibuatlah apa suatu peta konsep gitu ya, sederhana sehingga dapat mengerti oleh siswa dan diberi warna-warna gitu ya, garis-garis ya. Emphasis, penekanan, jadi bagian-bagian yang penting ditampilkan berbeda dengan yang lain. Kalau daun warnanya hijau gitu kan, buah merah gitu kan, ya kan? Terus daun kuning ya, berarti warnanya kuning gitu ya. Akar mungkin warnanya coklat gitu ya. Seperti itu, laut harus biru, tanah
coklat gitu kan. Harus dikasih warna-warna gitu yang mencolok. Nah, itu namanya empasis ya. Diberi penekanan. Jadi siswa senang, jangan kebalik-balik ya. Jadi harus sesuai dengan kondisi real, kontekstual di lapangan. Yang keempat, balance ya. Keseimbangan, jadi formal dan informal. Harus seimbang. Oke, kita lagi slide berikutnya yang ke-12. Nah, ini contoh balance ya. Jadi keseimbangan. Jadi misalnya ini tengah-tengah sumbunya, terus ini membuat peta konsep ya. Misalnya negara ASEAN. Negara ASEAN itu ada Indonesia, ada Malaysia gitu kan. Ada Thailand, ya kan. Nah, di sini kan itu kan dibagi-bagi kayak gini. Ini namanya peta konsep. Atau struktur organisasi misalnya. Harus kita buatkan ya. Kepala sekolah, ada 2 wakil, membawahi apa, misalnya bidang apa. Nah, seperti ini ya. Nah, ini juga sama ya. Balance dalam membuat icon-icon ya yang digunakan untuk memperjelas suatu konsep pembelajaran. Nah, kita lihat klasifikasi dan media, jenis media. Pertama, klasifikasinya media yang tidak diproyeksikan. Ya, itu ya ada juga. Ada media, ada model, grafis, display, ya kan, realita itu ya. Media yang diproyeksikan ya pakai slide, ya pakai OHP, OHT ya. Ada juga apa namanya, infocus itu ya. Media audio ada kaset ya. Audio itu yang dengar ya, video. Berarti kalau video yang ada suara dan ada gambar. Ada yang berbasis komputer dan multimedia kit. Nah, itu perangkat praktikum. Misalnya kalian mengajar IPA, perangkat optik. Nah, itu ada apa namanya? Seperangkat untuk cahaya ya, untuk optik, untuk IPA. Untuk praktikum ya ada cermin ya kan. Ada lampu, ada titik putar ya, dan semuanya ya itu nanti seperangkat. Itu perangkat praktikum. Media yang tidak diproyeksikan, ini realita ya, jadi benda nyata digunakan sebagai bahan belajar. Jadi realita itu misalnya kalian mengamati kebun, ya kebun, pelajaran biologi, ekosistem. Itu kan ada komponen biotik, abiotik. Siswa disuruh mencari nih di dalam sebuah hamparan lahan, mana komponen biotik yang hidupnya, ya kan hidup, kalau abiotik yang mati ya. Nah, ada apa aja tuh? Mungkin ada yang biotik ditemukan, ada cacing, ada belalang, ada kupu-kupu, ada tumbuhan, suruh nulis. Itu namanya media realita. Ya. Berbeda-beda konteksnya nanti kalau misalnya tergantung mata pelajarannya. Ada juga model. Model itu benda 3 dimensi. Jadi model, dihadirkan model ya. Grafis, gambar, dan display. Display itu medium yang penggunaannya dipasang ya, atau disajikan, itu di display. Ya, ini berikutnya slide 16, media video. Ini ada kelebihan nih. Mungkin sebagian umumnya siswa sangat senang kalau diputarkan video. Silahkan aja putarkan video. Pelajaran pendidikan agama Islam senang diputarkan sejarah Nabi Sulaiman. Putarkan aja videonya. Kita cari, siapkan dulu. Berarti guru menyiapkan, mendownload di YouTube tentang kisah Nabi Sulaiman. Buat pelajaran besok untuk diputarkan di sekolah. Nah, itu silahkan. Kelebihannya sangat banyak. Apa kelebihannya? Dengan video, maka dapat menstimulir ya, itu merasa nih, efek gerak. Senang. Kan nanti ada yang nangis, ada yang tertawa, ya kan, tergantung apa dia tragedinya, komedi, apa antagonis, atau sinergis ya dalam peran itu. Dapat diberi suara maupun warna, tidak memerlukan kalian khusus dalam penyajiannya, ya tinggal diputar saja kan, tidak memerlukan ruangan gelap ya. Jadi misalnya dimanapun diputarkan, tapi kalau ruangannya yang representatif ya itu sangat bagus ya. Nah, memang
ada kekurangannya juga. Kita perlu listrik, perlu memerlukan peralatan khusus, perlu keterampilan juga ya, dan kerja tim dalam membuatnya. Tapi sekarang sudah tersedia ya di YouTube banyak sekali video-video itu, tinggal di-download, dipindahkan secara offline di laptop, diputar nanti di InFocus ya, seperti itu. Jadi zaman sudah maju ya, kita dengan menggunakan internet itu. Berikutnya media berbasiskan komputer. Nah, ini kita dengan komputer lebih canggih lagi, bisa praktek, latihan ya, bisa tutorial, bisa permainan game juga, ya bisa simulasi, bisa discovery, bisa pecahan masalah. Ya. Banyak kalau komputer ya. Nah, diharapkan sekolah-sekolah memiliki komputer dan berbasis online ya, ada WiFi-nya. Nah, ini ada persoalan yang sebaiknya menjadi bahan pertimbangan pengajaran yang berbasis komputer. Yang pertama, perangkat keras dan lunak yang mahal dapat cepat ketinggalan zaman. Nah, ini persoalan juga nih ya, keras dan lunak ya. Misalnya seperti komputer, sekarang laptop ya, itu sudah Core i7 ya, udah sampai 7. Dulu Core i3 udah menjadi bagus. Nah, sekarang yang maju-maju sekarang ya sudah tinggi ya. Dan program-program juga seperti Office sudah sampai, bukan lagi Office 10, udah Office berapa sekarang, udah 15 ya, yang terbaru. Terus Word-nya juga ya sudah maju semuanya ya. Jadi kalian harus update dengan perkembangan ya, baik yang software maupun hardware-nya. Nah, teknologi yang sangat cepat berubah memungkinkan perangkat yang dibeli saat ini beberapa tahun akan ketinggalan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya laptopnya kuno, komputernya jadul, nggak bisa. Akhirnya dibuang gitu ya, diganti, beli yang baru. Pembuatan program yang rumit serta dalam pengoperasian awal perlu pendamping. Nah, ya kadang-kadang kan karena program internet atau berbasis programmer ya, itu kan harus dijelaskan bagaimana prosedur penggunaannya, harus dilatih dulu operatornya ya, seperti itu. Ya, itu merupakan persoalan ya. Tapi kan kita bisa ya belajar dan terus belajar. Nah, ini tentang komputer semua yang berkaitan dengan komputer ya, untuk tujuan kognitif ya ini. Untuk tujuan kognitif berarti tujuan untuk menambah pengetahuan, komputer dapat mengajarkan konsep aturan, prinsip, langkah-langkah, proses kalkulasi yang kompleks ya. Komputer juga dapat menjelaskan konsep tersebut dengan sederhana dengan penggabungan visual dan audio, gabungan antara yang dilihat dan yang dengar ya, sehingga cocok untuk kegiatan mandiri. Ya, ini untuk tujuan psikomotor, ini keterampilan ya. Dengan bentuk pembelajaran yang dikemas dalam bentuk game, simulasi, main game tuh ya. Kamu kan senang ya. Ini anak-anak senang main game. Nah, maka itu sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Jadi perumpamaan di dunia kerja itu digambarkan di animasi di game itu ya. Misalnya simulasi pembuatan mengendarai mobil misalnya, itu kan bisa digerakkan dengan menggunakan simulasi di komputer ya. Ya, itu banyak ya. Oh ya, betul, untuk pesawat atau lain-lain ya, simulasi dalam teori antrian ya, dan semuanya itu bisa digunakan menggunakan berbasis komputer ya. Nah, untuk tujuan afektif ini sikap ya. Nah, bila program desain secara tepat dengan memberikan potongan klip suara atau video yang isinya menggugah perasaan, pembelajaran ya, maka sikap afektif pun dapat dilakukan ya. Jadi misalnya tadi diputarkan video tentang
film-film cerita-cerita zaman Nabi dan Rasul gitu ya. Bagaimana dalam perjuangan dakwah ya Nabi Muhammad misalnya. Itu sejak kecil yatim piatu, kemudian diasuh oleh pamannya, kemudian begitu kan dengan dia dengan risalahnya ya, dengan berbagai wahyu yang diterima ya, kemudian menjadi nabi dan rasul ya, seperti itu. Nah, itu nanti dan saat itu misalnya ada yang baik ya, pasti ada yang baik ya, hal-hal yang membuat diri Nabi Muhammad sangat luar biasa gitu ya. Nah, itu terus Nabi Muhammad mungkin di ini juga dihina dan semua itu akan merasa sedih dan juga merasa gembira gitu ya, seperti itu. Atau kisah Nabi Yusuf saat dibuang di sumur misalnya ya, dimasukkan. Nah, kita kan sedih ya, kok di tega-teganya itu saudara-saudaranya membuang Nabi Yusuf di sumur gitu ya. Nah, dibilang ke orang tuanya kalau Nabi Yusuf dimakan sama binatang buas gitu kan. Nah, berarti kan sikap kita menunjukkan itu kok saudara-saudaranya terlalu kejam gitu ya. Jahat banget ya terhadap Nabi Yusuf gitu ya, seperti itu. Nah, itulah. Tapi ada keajaiban-keajaiban, kekuatan Allah SWT sehingga dia menjadi nabi ya, seperti itu. Nah, itu bisa membangun sikap ya. Sikap afektif dari para siswa. Oke ya, ini slide yang pertama sudah selesai, kita tutup. Sampai di sini dulu, silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya pindah ke slide yang kedua. Gimana, masih semangat? Apa udah ngantuk? Semangat, Pak. Ya harus semangat. Pak. Yang namanya mahasiswa harus belajar ya, semangat terus ya. Semangat banget pokoknya, Pak. Iya, ngantuk. Jam segini ngantuk. Masa tidur, malu-maluin jam segini tidur mah. Jam berapa? Jam baik-baik, Pak. Nggak pernah tidur malam, Pak. Seharian gitu. kerja, Pak. Kerja, orang kerja, ngantuk ya. Ya, sebentar Iya, Pak. lagi ya, kita ikutin lagi nih. Oke, berikutnya adalah slide yang kedua, adalah pengembangan bahan ajar ya. Nah, ini juga penting, mengembangkan bahan ajar. Nah, apa itu bahan ajar? Bahan ajar merupakan informasi ya, alat untuk teks yang diperlukan guru ya, untuk merencanakan dan menelaah implementasi pembelajaran. Itu pengertian pertama. Yang kedua, bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru. Apa aja nih untuk dilaksanakan dalam kelas pembelajaran. Nah, bahan ajar itu bisa tertulis, bisa yang tidak tertulis ya, seperti itu. Nah, ini ada lagi nih pengertian. Bahan ajar seperangkat materi yang disusun secara sistematis. Nanti susun baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar. Itu bahan ajar. Nah, ini ada beberapa bentuk bahan ajar yang harus kalian ketahui. Ada bahan cetak. Nih, cetak itu kan handout. Handout itu seperti makalah, ya kan, paper atau apa ya, buku, modul, lembar kerja siswa ya, LKS ya, brosur, leaflet atau wordcat ya. Ya, audio visual ya, ada film, ada audio saja, ada radio, kaset, CD ya. Visual, foto, gambar, multimedia, CD interaktif, komputer dan internet ya. Itu namanya multimedia. Yang lebih canggih ya, multimedia. Nah, ini kalau menyusun apa namanya, bahan ajar, nanti ada judulnya apa, ada MP itu mata pelajaran, SK standar kompetensi, KD kompetensi dasar, ada indikator dan tempat. Ini cara menyusun ya. Petunjuk belajarnya harus ada, petunjuk buat siswa dan guru, tujuan akan dicapai, informasi pendukung, latihan-latihan, petunjuk kerja, dan penilaiannya ya. Nah, nanti memang kalau sudah jadi guru nanti kalian harus kreatif dan aktif membuat bahan ajar ini ya, yang diberikan kepada siswa. Biasanya di
awal tahun pelajaran ya menyusun namanya bahan ajar. Atau memang dibuat secara periodik ya, per bulan ya, itu harus punya namanya bahan ajar ya. Agar kelas pembelajaran menjadi lebih optimal terlayani. Nah ini contoh dalam mata pelajaran biologi, misalnya nih, ingin menyusun materi ini, ya peta bahan ajar. Kita lihat misalnya ya bunyi daripada kita sebenarnya udah nggak pakai SK ya, SK itu start kompetensi ya, langsung ke KD, mempelajari ruang lingkup biologi misalnya. Langsung ada objek, persoalan, tingkat organisasi, ada permasalahan, ada pemanfaatan biologi. Nah seperti ini kita buat dulu petanya dulu, baru nanti kita buat nih, apa nih objek biologi yang harus kita tayangkan apa, persoalan apa, gitu. Jadi kita buat dulu petanya. Ya ini cara menganalisis ya, bahan ajar, urutan dari awal sampai terakhir ya. Jadi nanti ini munculnya LKS modul kaset itu berasal dari sini tadi, dari materinya apa, baru kegiatan pembelajaran ya, seperti ini. Nah satu-satu ya kita bahas lembar kegiatan siswa ya. Mahasiswa udah pada sering ya mendengar apa itu namanya LKS, lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa itu student worksheet ya, adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Nah, itu ini dalam proses pembelajaran supaya pembelajaran interaktif dan aktif, siswanya bisa aktif, diberikan lembaran-lembaran namanya LKS, biar bekerja, berkelompok, biar kolaborasi gitu ya. Ada petunjuknya, ada tugas-tugas yang diberikan namanya LKS ya. Nanti bisa dilihat LKS yang ada di sekolah ya, sebagai bahan untuk pembelajaran ya. Nah, ini kalau LKS ada langkah-langkah nih cara menulis LKS. Dari menganalisis kurikulum sampai ke menentukan alat penilaian. Strukturnya nih kalau buat LKS ya, ada judul, ada petunjuk belajar, ada kompetensi dicapai, ada indikator, informasi pendukung, tugas-tugas langkah kerja, dan ada penilaiannya ya, seperti ini. Nanti lebih lengkapnya bisa cari ya, bisa searching di Google atau lihat yang di sekolah-sekolah. Bagaimana cara membuat LKS yang benar. Ada lagi bahan ajar VS buku teks. Ya, ini ada bahan ajar, ada buku teks, berbeda ya. Bahan ajar merupakan bahan atau materi pembelajaran disusun secara sistematis oleh guru dan siswa dalam KPN. Kalau buku teks merupakan sumber informasi yang disusun secara struktur dan urutan dengan bidang ilmu tertentu. Buku teks IPA misalnya, beda ya. Buku teks bahasa Indonesia ya. Nah, kalau bahan ajar disusunnya materi-materi pembelajarannya, materinya aja. Misalnya materi apa khusus? Materi tentang kalau PA itu ya tentang sejarah misalnya Khalifah Utsman bin Affan gitu ya. Nah, itu kan. Nah, itu dibuat bahan ajarnya ya. Oke, kita teruskan slide berikutnya. Nah, ini beberapa manfaat ya bahan ajar nih. Ini menimbulkan minat baca, terus dirancang untuk siswa. Nah, seperti ini ya. Ini beberapa kriteria bagaimana membuat bahan ajar. Nih, kalau buku teks juga ada ya. Dan lain-lain nih, mengasumsikan minat dari membaca, ditulis untuk membaca atau guru dan dosen, terus sampai ke sini ya. Ya, dan semuanya. Ini jenis bahan ajar, banyak. Ada lembar informasi, operation sheet, job sheet, worksheet, handout, dan modul ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ada modul dan semuanya. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan ya, malam ini kuliah kita sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, Pak. Oke ya, stop dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu atau hal-hal yang lain ya, silahkan.
Tapi kita foto dulu ya, buka tuh kameranya semua. Mau tadi kan belum lengkap ya, sekarang sudah hadir 17 nih. Mana? Buka lagi. Udah ada 15 Pak ya? Ya buka lagi ya. Kita mau share ya, buka buat laporan nih. Bohong Pak. Wah, ada semua nih tuh kan kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Pak, foto Pak. Lumayan Ya. Pak buat absen Pak. Iya, sebentar. Nanti absen juga ada. Kan belum dibuka semua nih, belum. Nih, masih ada yang belum buka. Mungkin ada yang tidur Lutfi kali ya. Ambari lagi kerja Pak. Lutfi Ambari lagi kerja Pak, ngurusin ikan. Oh ya, nggak apa-apa. Bagus, harus kerja ya. Oke, Siap, satu Pak. dulu Iya, Pak. saya. Saya juga Ya. lagi kerja nih Pak. Ya, bagus, harus bekerja. Bekerja untuk Foto Pak. masa depan. Ya, ini lagi proses. Bentar, lagi buka WhatsApp-nya dulu, saya screenshot. Bentar, ini buka WA-nya memang cukup rada lumayan lama. Ya Pak. Ya, bukain dulu, bukain. Screenshot. Ya, kalian juga boleh kalau mau screenshot sendiri juga nggak apa-apa ya, silahkan aja. Iya Pak. Lewat HP susah Pak, nggak kena semua Pak. Nggak kena. Ya. Iya Pak. Ini ada yang belum dibuka tapi masih ada Iya nih si yang Yusuf belum. jual mahal Pak. Yusuf, Si Yusuf on cam, jual mahal. Yusuf. Oh, Kang LA. oh ya. Ayo bukain dulu ya, biar sekali screenshot langsung muncul semua. Biar muncul semuanya. Udah Masih belum Pak? ada. Pegel ini aduh. Pegel. Ya Pak, jempolnya pegel nih Pak. Gaya-gayanya udah. Oh, Gayanya udah pegel nih Pak. Ya udah. Udah saya udah. Silakan. Matiin lagi Pak. Ya, matiin lagi. Ya. Itu masih ada yang mati gimana Pak? Aduh. Kenapa? Mati apanya? Ntar yang mati disoratin Pak. Lagi nih mau mandi ini Pak. Oh. Ya. Baik ya, perkuliahan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan ya, kesalahan dari Bapak ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini bisa menambahkan pengetahuan ya, pengalaman dan semuanya buat mahasiswa semua, membekali nanti untuk menjadi guru yang profesional ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silahkan Pak David ya.